Selamat hari Minggu, berjumpa lagi bersama Kak Nona di pagi yang ceria ini. Oh ya adik-adik, Kak Nona mau ingatin, sebelum kita mau memulai ibadah kita, yang pasti kita harus sudah mandi. Kita wangi, nggak mandi juga nggak apa-apa sih, paling nggak gosok gigi, cuci muka, nggak ada belek. Jadi semangat tuh mau memuji Tuhan. Yang Kak Nona mau ingatin apa? Sediakan alat-alat untuk kita beribadah. Apa itu? Ada buku, apalagi ada pulpen untuk nyatat, terus ada Alkitab, itu yang paling penting. Karena apa? Karena kita mau ayat hafalan. Buat yang kelas kecil, kelas besar, semua kelas ya, semua ada ayat hafalannya. Oke, semangat buat hari ini. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Selamat hari Minggu, bye bye. Shalom. Pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Bersama kakak orange dan kakak kuning. Oke, siapa kak? Kak Lore dan Kak Nona. Bajunya Bajunya. ya. Nanti dipanggilnya kakak orange sama kakak Oh kuning. iya, biar imut aja Iya. gitu. Iya, gimana kabar adik-adik di rumah? Pasti kabarnya luar biasa. Luar biasa. Sudah siap mau memuji Tuhan? Wah, siap. Apalagi Kak? Memuji Tuhan loh kak. Memuji Tuhan, jogetnya juga dong. Kalau cuma nyanyi, iya. Perlu joget ya, Joget kayak gitu. juga dong. Kalau cuma diam-diam mah nggak Iya, asik. harus gerak ya. Harus bergerak. Betul. Tapi kak, sebelumnya Sebelum mulai untuk menyanyi, Yes. menari, yap. ada baiknya kita berdoa dulu. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tuhan Yesus, berikanlah rahmat-Mu dalam ibadah Roki ini, dari awal sampai akhir.
berkatilah kakak-kakak Rocky dan teman-teman Rocky agar sehat selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, Oke. siap memuji Tuhan. Karena siap. Mari kita mulai. Iya, karena siap. Siap dong. Kalau Kita kan nggak berdua aja. Oh iya. Kita nggak berdua aja tahu. Ada Kita siapa kan? Empat. Rame ya? Mana ya? Kelihatan. Nggak kelihatan. Ya. Nanti ya. Betul. Ada siapa kak? Ada Kak Cici. Dan Kak Nanes. Oke. Oke, semua siap memuji Tuhan. Yes. Ya, berarti adik-adik di rumah Harus- ikut Kak Nona, Kak Lori, Kak Cici sama Kak Nandes Joget, bernyanyi joget. dan juga Betul. Joget-joget. Iya. Loncat-loncat. Oke. siap. Sip. Kita mulai. Let's discover, let's explore your creation and so much more. It's exciting, can't wait to see what
pagi adik-adik. Apa kabar kalian hari ini? Pastinya luar biasa ya dan sehat ya. Ini gak kerasa sudah minggu kedua ya di bulan Februari. Tapi sebentar deh, kayaknya kalori enaknya copot masker dulu kali ya. Aduh. Ya, kalori kantongin dulu. Oke, gak kerasa ya kita sudah minggu kedua ya adik-adik di bulan baru, bulan Februari ya. Pada hari ini Kak Lori mau bercerita tentang hal yang sudah selalu di-sharingkan sama kakak-kakak Rocky ya di ibadah-ibadah sebelumnya ya. Apakah itu? Nanti ya kita berdoa dulu ya. Oke. Yuk, sikap berdoa. Tutup mata kalian, lipat tangan kalian dan tundukkan kepala kalian ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Tak lupa hari ini kami mengucapkan syukur ya Tuhan kepadamu atas kebaikan-Mu dan perlindungan-Mu kepada setiap kami di rumah ya Tuhan. Sehingga saat ini kami masih sehat dan dapat berkumpul kembali untuk beribadah Rocky walaupun kami masih melakukannya di rumah ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Lori ya Tuhan, kiranya apapun pelajaran yang kami dapatkan ya Tuhan, kami dapat belajar dan juga dapat melakukan pembelajaran hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, buka hati kami supaya kami bisa menerima setiap perkataan melalui firman yang akan disampaikan oleh Kak Lori. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, nah seperti yang Kak Lori tadi sampaikan, kita hari ini akan membicarakan satu kata, satu kata yang selalu di-sharingkan dengan kakak-kakak Rocky lainnya dari ibadah kita yang lalu-lalu. Apakah itu? Apakah itu? Itu adalah K-A-S-I-H. Ya, kasih ya. Kalau Kak Lori boleh kasih judul untuk seri firman kali ini adalah dapatkah kamu mengasihi orang seperti ini? Tanda tanya. Orang seperti apa Kak? Ya, makanya nanti Kak Lori akan ceritakan ya. Hari ini Kak Lori sharingnya berbentuk cerita ya, berbentuk cerita ya. Nah, tapi sebelum Kak Lori masuk pada cerita tentang kenapa sih kita harus mengasihi orang seperti ini, kita buka dulu yuk ayat Alkitab hari ini ya. Dari Kolose 3 ayatnya yang ke-13 sampai ke-14 ya. Jadi ada 2 ayat ya. Lagi Kak Lori sampaikan Kolose 3 ayat 13 sampai 14. Yuk, walaupun Kak Icat sudah tulis di layar TV kalian atau layar laptop kalian atau layar handphone kalian, tapi Kak Lori maunya kalian tetap buka Alkitab kalian. Sudah? Kolose ada di Perjanjian Baru, betul. Sudah? Yang sudah katakan? Oke, wah sudah ya. Kita baca sama-sama ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Kolose 3 ayat 13 sampai 14. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ayat yang ke-14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Wah, tuh ayatnya sudah mention ya. Sabarlah kamu terhadap yang lain. Nah, kalau sabar, kalau kita mau belajar sabar tentunya harus ada. Yes, kita mau ampunin harus ada.
Iya. Di rumah dijawab ya. Harus ada kasih ya. Betul. Mau sabar harus ada kasih. Mau mengampuni harus ada kasih. Tidak menaruh dendam juga kasih ya. Dan ayat 14 juga ditekankan ya. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Itu ayat Alkitab yang kita mau bahas, tapi Kalori pakai cerita ya. Oke, tadi di judulnya Kalori bilang, dapatkah kamu mengasihi orang seperti ini? Seperti apa Kak? Nah, Kalori punya cerita nih. Jadi ada satu keluarga, tapi di sini ceritanya Kalori cuman ambil ayah dan seorang anak ya, putri ya, princess namanya Sarah ya. Saat itu ayahnya Sarah sedang membaca koran, adik-adik ya, baca koran ya. Biasanya di ruang tamu tuh ya, santai sambil begini ya, baca koran ya. Kalian bisa perhatikan papa kalian kalau lagi baca koran seperti apa ya, baca koran. Terus papanya Sarah nih komentar ke Sarah. Sarah lagi main ya, lagi duduk-duduk situ juga ya. Lihat, polisi menangkap orang yang telah menculik dan menghabisi nyawa seorang anak perempuan kecil. Wah, anak ini seumuran kamu, Sarah. Nah, kata ayahnya ya ke anaknya namanya Sarah. Sarah bangkit berdiri, dia lihat, nyamperin ayahnya yang lagi duduk baca koran. Sarah lihat gambarnya orang itu ya di dalam korannya yang sedang dibaca ayahnya ya. Langsung Sarah mukanya berubah ya, setengah kesel gitu. Dia bilang, saya benci kepada orang ini, saya benci kepadanya ya. Sarah bilang seperti itu sambil setengah menjerit ya. Terus ayahnya menanggapinya dengan begini adik-adik. Dia meletakkan korannya terus bilang ke Sarah seperti ini, tadi ayah juga membenci orang ini Sarah ya. Tetapi setelah ayah pikir, kita seharusnya mengasihi dia. Mungkin Sarah waktu itu ekspresinya, kok ayah harus mengasihi dia? Dalam hatinya ya, dia berpikir, kok orang seperti itu harus dikasihi sih? Kenapa sih orang seperti itu dikasihi? Dia kan sudah jahat. Dia tidak hanya menculik, bahkan menghabisi nyawanya anak itu ya. Pikir Sarah ya. Sayangnya lanjut bilang seperti ini, maukah kamu membicarakan hal ini bersama ayah? Maukah kamu mendiskusikannya dengan ayah? Ya, stop dulu sampai situ ya. Ayah berkomentar seperti itu kepada Sarah. Nah, yang Kak Lori mau renungkan, kalian renungkan di rumah sebelum kita lanjut ke ceritanya adalah, kalian bisa rasakan sih apa yang Sarah rasakan nggak kalau posisi Sarah itu kalian gitu ya. Bisa nggak kalian merasakan mengapa sih Sarah sampai membenci orang ini ya kan? Apakah kamu juga mempunyai perasaan yang sama seperti Sarah ya? Ditulis ya adik-adik, pertanyaannya Kalori yang buat renungan ditulis ya. Terus mengapa kamu mempunyai perasaan yang sama seperti Sarah ya? Menurut kamu kira-kira ya, tadi kan ayahnya bilang, mau nggak kamu membicarakan hal ini dengan ayah ya, soal yang kenapa kita harus mengasihi ya orang yang seperti itu ya. Menurut kamu kira-kira apa yang dikatakan ayah kepada Sarah? Ada yang bisa tebak? Bisa ya, tinggal ditulis kira-kira apa sih yang mau ayah bicarakan dengan Sarah gitu ya. Sehingga kita udah tahu kan orang ini tuh begitu tega ya, sudah menculik, menghabisi nyawa gitu ya. Dalam kata kasarnya itu membunuh ya, anak yang masih sekecil itu, sekecil kalian gitu ya. Nah, setelah kalian merenungkan dengan singkat pertanyaan-pertanyaannya Kalori, kita lanjut ya. Nah, ini yang dikatakan ayah. Orang ini telah melakukan perbuatan yang mengerikan. Betul? Betul. Tetapi pertanyaannya yang ayah tanyakan ke Sarah, menurut kamu Sarah,
apakah Allah membenci perbuatan yang dilakukan orang ini? Ya, kalau adik-adik jawab apa? Ya, betul. Sarah juga menjawab dengan semangat. Ya, saya tahu Allah tentu membenci perbuatan orang ini. Ya, tapi ayah dengan tenang dan tidak terbawa oleh emosi ya, emosi apa ya, emosi yang tidak baik ya, merespon yang tidak baik tadi ya. Dia dengan membenci, dengan marah gitu ya. Ayah cuma menjawab dengan tenang. Dia jawabnya gini, Allah memang membenci perbuatan orang ini. Tetapi apakah ia membenci orangnya? Nah, itu ya adik-adik, sekali lagi nih. Ayahnya bilang, Allah memang membenci perbuatan orang ini, tetapi apakah ia membenci orangnya? Nah, ayah mempertanyakan itu kepada Sarah. Terus ayah tanyakan lagi, apakah ia senang melihat orang ini tidak masuk surga, alias neraka, gitu ya, tidak masuk ke kerajaan surga atau neraka istilah ininya ya, bahasa ininya. Coba dipikir. Karena Sarah juga sedang berpikir nih. Sarah sedang berpikir. Nih kalau diilustrasikan ya, begini ya berpikir. Apa? Begini berpikir ya. Nah, Sarah berpikir sejenak. Tentunya adik-adik juga berpikir ya. Coba sekarang Kak Lori minta kalian pikirkan deh perkataan ayah tadi ya. Kak Lori ulang ya perkataan ayah ya. Allah memang membenci perbuatan orang ini. Membenci perbuatan orang ini. Tapi apakah ia membenci orangnya? Nah, apakah ia itu ianya pakai huruf gede ya, berarti menandakan itu pada Allah atau Tuhan ya. Apakah ia senang melihat orang ini tidak masuk surga atau dalam artian neraka? Coba ada ikut berpikir juga ya kayak Sarah ya. Oke, sudah difikirkan. Nah, Sarah tiba-tiba tadinya yang ekspresi mukanya dia kelihatan banget kesel sama orang ini, benci sama orang ini, raut mukanya berubah. Tiba-tiba dia merasa kasihan adik-adik kepada orang jahat itu. Ya, dan dia bilang begini, ayah, saya tidak suka dia masuk neraka. Saya ingin orang ini percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga ia tidak akan menyakiti orang-orang lagi. Itu deh yang dikatakan Sarah. Ya, setelah dia berpikir tadi pertanyaan yang ayahnya lontarkan, ya, dia menjawab seperti itu. Aku nggak ingin ayah dia masuk ke neraka, ya, tidak masuk surga, ya. Nggak ingin ayah. Terus saya ingin orang ini percaya kepada Tuhan Yesus sehingga ia tidak akan menyakiti orang-orang lain lagi. Jadi ini cukup perbuatannya yang terakhir. Ya, ayahnya tersenyum adik-adik. Ya, ayah senang. Sarah berkata begitu ya, berkata demikian. Allah juga mengasihi orang ini dan ia ingin melihat orang ini percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, kemudian dia bisa menyesali perbuatan-perbuatan jahat yang telah dia lakukan. Ya, itu ayahnya senang dengan jawabannya Sarah. Nah, kalau Kak Lori tanya ke kalian seperti itu tadi kalian Kak Lori minta coba deh kalian renungkan pertanyaan ayah. Ya, sekaligus Kak Lori tanyakan ke kalian, kalau kalian di posisi Sarah, apakah kalian akan berpikir seperti Sarah? Saat sudah dia berpikir sejenak, dia merasa kasihan, dia merasa iba kepada penjahat itu. Padahal yang dia lakukan itu perbuatan yang benar-benar jahat loh adik-adik ya. Tidak hanya sedang penculikan, tapi dia sudah menghabisi suatu kehidupan ya, nyawa orang ya. Itu kan perbuatan yang sangat fatal ya, sangat jahat ya.
Tapi Sarah tidak berpikir seperti itu. Tadinya memang ya, tapi setelah dijelaskan oleh ayah tentang Allah itu membenci perbuatan. Jadi perbuatannya yang dibenci, tapi Allah mengasihi. Dari pertanyaan ayah tadi maksudnya ada Allah mengasihi orangnya. Ya, Allah mengasihi orangnya dan gak mau orangnya itu tidak masuk ke surga. Ya. Makanya Sarah tadi bilang, ya aku merasa iba, aku merasa kasihan ayah. Bagaimana caranya dia bisa mengenal Tuhan Yesus ya? Supaya dia belajar apa? Belajar kasih, ya. Dia belajar mengasihi juga dan dia tidak melakukan perbuatan itu lagi, gitu ya. Istilahnya ya mengampuni apa yang sudah dia perbuat, lalu dia berikutnya karena ada tadi kasih, tidak melakukan perbuatan tersebut lagi, ya. Nah, ada satu tindakan yang bagus nih, ya, yang Sarah lakukan dan bilang ke ayahnya seperti ini, adik-adik. Ayah, mengapa kita tidak mendoakan orang ini sekarang juga? Kata Sarah, kan? Marilah kita minta Allah mengirimkan seseorang untuk menceritakan Tuhan Yesus kepadanya. Adik-adik bisa ikuti kan alur ceritanya ya. Yang tadi dia, aduh, ini orang gitu ya, ini kok jahat banget ya nih orang nih, udah nyulik, menghabisi nyawa ya, dalam kata membunuh, anaknya usia aku lagi, masih kecil, masih sekolah ya. Salah apa dia sama orang tersebut sampai seperti itu berbuat jahatnya. Tadinya dia kesel. Wah, tidak bisa mengontrol emosinya ya. Mungkin kalau bisa berkata kasar, mungkin tambahin berkata kasar ya sambil memaki. Wah, gitu ya. Disensor ya, Tit. Gak boleh ya. Seperti itu mungkin Sarah. Tetapi ketika ayahnya mengajukan pertanyaan yang seperti tadi ya, dan renungan yang Kak Lori tadi kasih di awal, dia berpikir, adik-adik, selama ini aku mungkin kalau di posisi adik-adik, aku diajarin sama kakak Rocky dan juga mama papa ya tentang kasih ya, mengasihi, dan isi Alkitab juga tentang kasih ya, bagaimana kita belajar sabar, belajar mengampuni, belajar memberi, itu kan semua karena kasih, adik-adik ya. Kita mengasihi ya. Lihat akhirnya Sarah berubah, pandangan Sarah berubah, dia mengasihi orang itu, dia kasihan ya, dia bersimpati terhadap orang itu ya, karena dia mungkin tidak mengenal siapa Tuhan Yesus, sehingga dia berbuat seperti itu. Dia tidak mengenal ajaran Tuhan Yesus ya tentang kasih sampai dia berbuat seperti itu. Tapi Sarah sebagai anak sekolah minggu juga ya, dan adik-adik di rumah ya mulai mengerti, oh iya ayah, mari kita doakan dia supaya Allah mengirimkan seseorang, mengutus seseorang untuk menceritakan Tuhan Yesus kepadanya. Maka saat itu Sarah dan ayahnya pun berdoa, mereka mohon kepada Allah agar ada seseorang yang akan menceritakan kepada orang itu tentang Tuhan Yesus, terutama bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih. Nah, itu adik-adik ceritanya ya. Nanti ada ilustrasi gambarnya ya, sudah dilihat ya, bagaimana Sarah berinteraksi dengan ayahnya. Seperti juga adik-adik di rumah berinteraksi dengan kedua orang tua kalian ya, di mana mungkin ada hal yang tidak mengenakan seperti itu ya, jauh apa dalam kehidupan sehari-hari adik-adik ya, mungkin banyak, tapi skalanya tidak sebesar yang orang yang berbuat jahat ini ya. Misalnya adik-adik di sekolah dulu sebelum sekolah online, mungkin adik-adik menyaksikan satu teman ini suka membuli teman yang lain ya. Adik-adik pasti, nih orang nih kenapa sih sukanya ngejekin, sukanya bully teman-teman, kenapa sih ya, aku benci banget deh sama dia suka ngatain teman-temanku ya. Nah, adik-adik kan punya tuh, sudah belajar kasih ya, harusnya lebih mengasihi dia ya. Gimana adik-adik berdoa
berdoa buat dia supaya dia sadar apa yang dia lakukan. Apalagi dia juga seorang murid Tuhan Yesus ya. Adik-adik bisa memberi dia masukan atau enggak nasihat, jangan begitu dong. Kamu kan juga murid Tuhan Yesus kan. Tuhan Yesus kan tidak pernah mengajarkan untuk memaki orang, membuli orang, mengejek orang ya. Yang Tuhan Yesus katakan adalah kasih ya, mengasihi ya. Oke, itu ceritanya kalori. Ya. Tapi sebelum kalori beranjak ke ayat hafalan, kalori mau dong kalian merenungkan ya singkat tentang Tuhan Yesus dan kalian ya. Tuhan Yesus dan kalian ya, dan kamu secara pribadi ya. Boleh dicatat kalau yang kelas besar ya. Yang pertama, bolehkah kita membenci sesuatu perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh seseorang? Tanda tanya. Itu, renungkan dulu. Boleh nggak kita membenci sesuatu perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh seseorang? Misalnya yang dilakukan bukan oleh kalian, tapi kalian tahu orang itu berbuat jahat. Yang kedua, bolehkah kita membenci orang yang melakukannya? Tadi perbuatannya, sekarang orangnya. Bolehkah kita membenci orang yang melakukannya? Kalau kalian tidak boleh, mengapa? Terus dari ceritanya kalori tadi tentang Sarah, yang ketiga ya, mengapa Sarah merasa kasihan kepada orang itu ya, orang yang jahat itu, padahal udah jelas-jelas perbuatannya ya sangat jahat ya. Apakah yang diminta Sarah agar dilakukan Tuhan Yesus? Dan mengapa? Banyak ya pertanyaannya. Gak apa-apa, catat aja. Nanti kalian renungkan ya. Gak harus dijawab. Aku jawab WA nanti ke kalori, gak harus. Itu menjadi pertanyaan itu menjadi bahan renungan kalian, atau kalian pikirkan ya pertanyaan tersebut dan kalian jawab secara pribadi aja ya, dengan oh ya nggak boleh kayak gitu, atau nggak kalian boleh sharing ke mama dan ke papa ya tentang renungan ini ya. Selanjutnya, apakah kamu saat ini sedang marah kepada orang? Adik-adik pikirkan lagi, kira-kira kalian lagi marah nggak sama orang, marah sama mungkin sama teman ya, sedang belajar online gitu ya, guru lagi menerangkan, dia asik ngapain gitu. Jadi kan teralihkan Kak, aku lagi fokus gitu, dia joget-joget sendiri gitu kan. Dia main joget-joget main TikTok gitu kan, guru lagi menjelaskan, dia joget-joget main TikTok Kak, kan jadinya aku teralihkan, jadi aku nggak konsen Kak. Apakah kalian sedang marah kepada dia gitu kan, atau nggak lagi di rumah lagi ngambek sama mama papa? Coba kalian jawab deh itu secara pribadi. Apakah kamu ingin agar orang itu menderita dalam hal tertentu? Apakah yang diinginkan Tuhan Yesus dari kalian tadi marah, terus kalian saya pengen orang itu menderita gitu kan? Apakah yang diinginkan Tuhan Yesus? Dan terakhir, apa yang seharusnya kamu minta supaya dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dijawab ya adik-adik secara pribadi ya. Oke, nah sekian firman Tuhan yang hendak Kak Lori sampaikan. Kak Lori kalau bisa boleh merangkum dari semuanya yang tadi Kak Lori ceritakan ya, dari ayatnya tadi Kolose 3 ayat 13 sampai 14 ya, terus masuk ke cerita tentang ayah dan Sarah dan seorang penjahat tadi yang diberita itu ya. Cuma satu adik-adik, tanamkanlah kasih dalam diri kalian ya. Dari kalian tadi yang renungan, banyak pertanyaannya Kak Lori tadi yang kalian catat. Cuma satu poin, tanamkanlah kasih dalam diri kalian, karena tanpa kasih, percayalah kalian tidak akan bisa bersabar, kalian tidak akan bisa mengampuni, kalian tidak akan bisa berbuat baik,
kalian tidak akan bisa memberi, kalian tidak akan bisa berempati ya, bukan hanya bersimpati tapi berempati kepada orang lain ya. Oke? Oke, yuk sebelum Kak Lori tutup, nah kita ayat hafalan dulu dong. Ya, nggak mungkin nggak ada ayat hafalan, pasti ada ya. Oke, Kak Lori mulai dari urutan aja ya, dari kelas kecil dulu. Ayat hafalan kalian dari Kolose 3 ayat 14 ya, seperti bacaan tadi ya, yang ayat yang ke-14. Yuk, sudah? Sudah? Yuk, kalau ribet buka buku lagi ya baca aja yang sudah disiapkan Kak Icat. Yuk sama-sama ayat hafalan kelas kecil. Ayo adik-adik kelas kecil, kita hafalkan ya. Yang belum membaca tolong mama papa dibacakan ya. Yang sudah mungkin bisa mengikuti nanti mama papa tolong bantu biar adik-adik mengikuti menghafal ayat hafalan ini ya. Yuk, Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sekali lagi ya, Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semua itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat dan mempersatukan dan menyempurnakan. Oke, nah untuk kelas besar, ayat hafalannya dari Kolose juga, Kolose 3 ayat yang ke-8. Yuk, kita baca sama-sama yang di layar kalian. Kolose 3 ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Sekali lagi ya, Kolose 3 ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semua ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lupa ya, nanti ayat hafalannya direkam dan dikirimkan ke kakak-kakak Rocky yang ada di kontaknya mama papa ya. Oke? Oke, bisa semuanya, terutama yang kelas besar ya, karena yang Kak Lori terima kebanyakan adik-adik kelas kecil ya. Kelas besar ada beberapa yang rutin, yang kontinu. Terima kasih buat adik-adik kelas besar yang sudah sering mengirimkan ayat hafalan. Tapi yang belum, yuk dihafalin ya ayat hafalannya, divideokan dan dikirimkan ke kakak Rocky atau kakak Lori atau kakak Rocky lainnya. Oke? Oke, sip. Sekian ya firman kali ini. Yuk kita tutup dengan berdoa. Yuk sikap doanya, tutup matanya, lipat tangannya, dan tundukkan kepalanya. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kembali kami belajar tentang kasih ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami mengerti segala sesuatunya yang tindakan baik harus berdasarkan dengan kasih ya Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk belajar lagi tentang kasih, untuk mempraktekkan tentang kasih ya Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu di sharing firman selanjutnya ya Dede. Bye-bye. Terasa ya kita sudah di penghujung ibadah ya. Kak Lori nanti doa berkat sekaligus Kak Lori tutup ya. Tapi sebelum Kak Lori doa berkat, yuk Kak Lori mau ajak kalian dan mengingatkan kalian lagi tentang apa yang tadi Kak Lori sharingkan. Apa itu? Wah, paling gampangnya cuma nyebut satu katanya itu Kak. KSIH. Udah lama ya Kak Lori kita nggak nyanyi itu ya bareng-bareng ya. Ya, yang mau Kak Lori tekankan dari poin yang tadi Kak Lori sudah sharingkan melalui cerita dari ayahnya Sarah dan Sarah adalah
tanamkanlah kasih dalam diri kalian ya. Sekali lagi, adik-adik gak akan, harusnya tidak akan pernah bosan dengan kasih, karena kakak-kakak Rocky sharingnya pasti kebanyakan tentang kasih ya, karena di Alkitab juga kebanyakan tentang kasih ya. Kita harus belajar kasih ya, mengasihi. Bentuknya luas ya, general ya. Kasih itu mencakup semuanya ya, perbuatan baik ya. Ada memberi, sabar gitu ya, mengasihi, mengasihani gitu ya, berempati ya, mengampuni ya, luas ya. Kita harus tetap belajar dan meletakkan kasih dalam diri kita. Oke, yuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Ayo adik-adik, sudah berdiri, kalian buka tangan kalian dan tutup mata kalian. Terimalah berkat Tuhan turun atas adik-adik semua dan aminkan dengan antusias. Kehendak Tuhan buat adik-adik menjadi kepala dan bukannya ekor. Diberkati waktu keluar, waktu masukmu, dan percayalah bahwa mulut kita penuh kuasa. Genggam kedua tangan kita dan katakan sebanyak 3 kali, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Sekali lagi adik-adik, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi shalom, damai sejahtera, sehingga engkau berlimpah pengharapan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Happy Sunday and God bless you. Bye-bye.